Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan, sahabat-sahabat Harikman dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas tentang ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan. Sumbernya dari media online. Tahun 2017 yang lalu muncul wacana dari DPRD Pesisir Selatan bahwa ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan itu sebaiknya dipindahkan ke tempat yang lebih strategis. Demikian yang diwacanakan oleh DPRD kita pada saat itu, yang diketuai oleh Deddy Rahmanto Putra. Kita tidak melihat beritanya itu berita lama, tidak. Tapi dari sisi informasinya masih relevan kita pakai hingga hari ini. Karena apa? Karena untuk kebutuhan sekarang memang kita tidak berbicara soal pemekaran kabupaten, tapi saat ini memang kita butuh lokasi kota, ibu kota kabupaten itu di tempat yang strategis. Nah, jadi muatannya adalah soal posisinya. Bukan pertentangan misalnya anak muda Painan atau nini mama Painan melarang untuk pindah ke lokasi lain. Kita tidak bahas soal itu. Tetapi urgensi dari rencana, wacana pemindahan ibu kota itu yang penting bagi kita. Ini dari klikpositif.com. Mari kita ikuti. Ini alasan DPRD apungkan wacana pemindahan pusat ibu kota Pesisir Selatan. Pesisir Selatan, klik positif. Ketua DPRD Pesisir Selatan Deddy Rahmanto Putra mengatakan wacana pemindahan ibu kota Pesisir Selatan diapungkan karena secara birokrasi sangat sulit mengoptimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Kita berharap Pak Nofrial Anas, Ketua Forum Komunikasi Perantau Pesisir Selatan, membantu mencari solusi terhadap masalah ini. Pada poin yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sebut Deddy kepada klik positif Kamis 13 Juli 2017. Saya melihat begini, teman-teman. Kita punya riwayat, kita punya histori, kita punya sejarah bahwa misalnya pada tahun 1948 bulan April itu lahir Undang-Undang Nomor 10 tentang penataan wilayah administrasi pemerintah. Nah, ketika itu khusus Pesisir Selatan dan Kerinci itu kan satu kabupaten. Satu kabupaten ketika itu, maka pusat pemerintahannya itu ada di Balai Selasa. Yang perlu kita cermati, kenapa Balai Selasa? Karena memang Balai Selasa itu cukup mudah dijangkau dari Silaut, cukup representatif juga dari arah utara. Ada keseimbangan ketika itu. Nah, masa lamanya masa pusat pemerintahan seperti itu sampai tahun 58 kita pisah dengan Kerinci. Ini titik poin sebetulnya yang perlu kita pahami bersama-sama terkait wacana pemindahan ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun tahun 2017 itu DPRD kita mungkin melihatnya lebih pas di kambang. Tapi muatannya bukan soal pas di kambang atau tidak, tetapi kebutuhan kita untuk adanya ibu kota yang representatif untuk utara dan selatan, itu yang perlu kita pikirkan kembali. Dan kita, sekali lagi saya katakan, kita belum memikirkan soal pemekaran.
Nanti di video selanjutnya kita coba bahas soal pemekaran itu. Ia mengatakan, dengan kondisi topografis daerah memanjang yang bisa menghabiskan waktu jarak tempuh hingga berjam-jam melalui darat membuat pelayanan tidak bisa berjalan optimal. Apalagi jangkauan pemerintah secara birokrasi juga terhalang akibat jarak itu dan perlu dibicarakan serius. Kabupaten Pesisir Selatan memanjang dari utara ke selatan. Tentu, rentang kendali birokrasi sangat sukar untuk menjangkau daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Menurut hemat saya, kalau jarak tempuh itu di atas 3 jam perjalanan darat, maka jalannya pelayanan masyarakat tidak akan bisa maksimal jelasnya. Nah, teman-teman, landasannya itu pertama, kalau kita simak dari pemberitaan bahwa salah satu yang mendorong kenapa perlu dilakukan pemindahan ibu kota kabupaten ke tempat yang dianggap layak, pertama terkait dengan rentang kendali pemerintah kita. Nah, terakhir ada solusi yang ditawarkan, misalnya kantor perwakilan pemerintah yang ada di Tapan. Tapi saya pikir itu tidak menjawab kebutuhan aspirasi selama ini, karena persoalan utamanya sekarang bukan hanya sekedar soal pelayanan saja, akan tetapi soal bagaimana masyarakat pesisir selatan, khususnya di bagian selatan, merasakan bahwa ibu kota kabupaten itu memberikan manfaat besar. Jadi bukan sekedar pelayanannya saja kawan-kawan, tapi merasakan misalnya selain pelayanan yang sangat didambakan masyarakat di bagian selatan itu sebetulnya adalah bagaimana juga sektor real bergerak dengan adanya ibu kota di kawasan yang layak menurut kawan-kawan di bagian selatan itu. Nah, ini barangkali teman-teman yang perlu kita wacana itu, ini perlu kita kembangkan kembali dalam diskursus atau dalam forum-forum yang lebih tepat. Sedangkan untuk melakukan pembangunan dari sektor real menurut Dedi Rahmanto Putra adalah salah satu langkah daerah untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, upaya itu dilakukan Pemda dan campur tangan DPRD untuk menyusun program-program yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pantai barat Pulau Sumatera ini, teman-teman semua, kita lihat mulai dari ujung selatannya, misalnya di Bengkulu, kota Bengkulu, kemudian Muko-Muko, pesisir selatan, kota Padang, kemudian di Tapanuli Selatan, termasuk juga kawasan Sibolga dan hingga Aceh. Dan secara statistik kota yang berada di pinggir barat Pulau Sumatera ini memang lambat berkembang. Para ahli menganalisa kenapa pantai barat ini lambat berkembang. Salah satunya karena memang jauh akses ke lintas tengah dan lintas timur. Karena pusat perekonomian itu kita tidak bisa pungkiri bahwa memang harus dekat dia dari Selat Malaka. Artinya pantai timur Pulau Sumatera ini sangat diuntungkan. Nah, karena memang kita lambat di pantai barat Sumatera ini untuk maju, maka memang langkah-langkah untuk pemindahan kota tadi, ini menurut analisa saya juga, ini memang sangat penting dilakukan. Artinya ketika Painan sudah maju, tidak ada salahnya mengalah selangkah, kemudian pusat pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini kita pindahkan ke kawasan tengah misalnya, atau kita arak dia ke bagian selatan, pesisir selatan. Nah, sehingga
kawasan pantai barat ini, khusus di pesisir selatan, saya pikir bisa berkembang. Sementara kabupaten atau kota yang berada di lintas tengah itu memang sangat diuntungkan kawan-kawan semua. Karena apa? Karena dia dekat dari lintas timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Nah, misalnya kita contohkan di Provinsi Sumatera Barat ini ada Payakumbuh misalnya, kemudian ada Darmasraya misalnya, kemudian kawasan-kawasan baru yang tumbuh lebih bagus itu rata-rata mereka dekat dari lintas timur. Nah, jalan keluar kita di pantai barat, di lintas barat ini, ya memperdekat kita ke lintas timur, minimal ke lintas tengah, dan kemudian membagi kue pembangunan ini secara baik, secara merata. Nah, salah satunya juga adalah bagaimana kita mensiasati pusat pemerintah ini. Memang kita kalau sekarang di Painan, ya tidak apa salahnya setelah ini pindah di bagian tengah dan bagian selatan. Dan orang Painan, orang di bagian utara pesisir selatan, ya ikhlas juga seharusnya gantian kita antara orang utara dan orang selatan menikmati pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan ini. Tidak harus selalu marah-marah ketika ada diskusi soal pemindahan ibu kota. Tidak harus seperti itu. Kita harus sama-sama menikmati lah. Kira-kira seperti itu pesan kita dari selatan. Sektor real harus diurus dengan real juga. Salah satunya upaya Pemda adalah bagaimana menyusun program di setiap OPD agar berpihak untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi, kalau bisa capaiannya di atas pertumbuhan nasional terangnya. Lanjutnya, pembangunan dari sektor real akan juga dilakukan dengan pemerataan pembangunan. Namun itu butuh anggaran yang sangat besar untuk pemerataannya, sebab kemampuan APBD Pesel belum mengimbangi rasio jumlah 500 jiwa penduduk dan wilayah yang sangat luas dan memanjang dari utara Padang hingga selatan perbatasan Muko-Muko Bengkulu. Ia mencontohkan kemajuan Solok Raya yang terjadi dari 3 pemerintahan saat ini jika dibandingkan dengan pesisir selatan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.